Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wawan Waalaikumsalam. Febri Ramdhani di channel Wawan Febri Ramdhani. Hari ini harusnya kita live, namun kita siaran ulang. Tidak masalah karena ada terjadi sesuatu yang namanya media. It's okay, nggak masalah. Kayak gini, nggak masalah apapun itu. Tetap kita terus berkarya, tetap terus menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, edukasi yang baik tentunya. Oke, kali ini sudah bersama saya, dua and only, Bapak Ruby Yanto Warja. Halo, selamat. Yes, yes, yes. Selamat. Oke, selamat siang tentunya ya. Masih kategori siang. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi senang sekali berada dalam suasana dengan lapak ngopinya di sini. Lapak ngopinya Mas Wawan Ramdhani. Luar biasa. Oke, siap. Hmm. Oke, apa kabar, Pak? Alhamdulillah masih baik. Kondisi masih tenang. Ya, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya di weekend kali ini. Weekend harusnya Ya, bersama keluarga. Ya, di rumah juga bersama keluarga, tapi tetap edukasi kepada masyarakat juga ya. Oke, terima kasih ya, atas waktunya Pak Ruby. Baik, kali ini kita akan ngomongin tentang apa, Pak? ya. Kali ini kita akan berdiskusi ya. Ya, siap, betul. Berdiskusi tentang masalah pembuluh darah vena yang menyebabkan begitu banyak krusial dari beberapa masalah yang menyebabkan luka dan angka kemungkinan berulang kembalinya cukup tinggi. Ini akan kita bahas tahap demi tahap. Siap. Oke, baik. Tanpa berkanjang kalam, nanti kita jelaskan lebih detail siapa itu Bapak Ruby, atau sekarang saja. Oke, sekarang aja deh, Boleh? biar katanya Ya. tak kenal maka tak sayang. Sekarang keseharian di mana, Pak? Oke. Nama saya Rubianto Warja. Hari-hari saya masih di klinik untuk konsentrasi dalam hal perawatan luka. Tahun ke tahun, hari demi hari, jam demi jam kita lalui dalam merawat luka. Saya masih di klinik Bilkis Medika dan ada tempat lain. Saya di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Di sana juga mengurusi masalah jantung tentunya, dan ada beberapa kasus luka yang harus diselesaikan. Itulah hari-harinya. Oke, siap. So, kali ini materi kita sangat make sense sekali. Selain ngurusin luka, ngurusin kardiovaskular juga di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, di rumah juga masih ngurusin perborokan. Yes, tepat sekali. Oke, jadi temuan-temuan yang ditemukan akan disampaikan kepada kita semuanya. Semoga nantinya masuk. Oke, untuk lanjut, kita lanjut saja. Terima kasih rekan sejawat sekalian dan terima kasih host Mas Wawan Febri yang kebetulan sekarang berada pada kondisi di siang hari ini kita sambil ngopi bareng dengan tema masalah venous leg ulcer. Ya. Baik, sesuai dengan tema siang hari ini adalah bahwa kerusakan vena dari pembuluh darah akan menyebabkan masalah-masalah luka dengan yang disebut dengan masalah leg ulcer pain. Monggo Mas, silakan di news saya. Oke, outline kita siang hari ini menyangkut menunya. Menunya adalah bahas sedikit tentang review anatomi dan fisiologi tentunya. Kemudian peripheral venous disease, kategori apa aja sih itu. Kemudian ada berhubungan dengan suatu bentuk penyakit lukanya dan diagnosanya seperti apa. Kemudian nursing management, ya ini harus kita kelola dengan baik bagaimana ke depan kita sebagai practical clinician. Kemudian bagaimana membentuk kolaborasi intervensi dan terakhir adalah studi kasus. Yuk, new slide. Ya, inilah review anatomi. Sekilas kita buka untuk mengingatkan kembali bahwa anatomi dari sistem tubuh itu ada dua, dari sistem perifer dan sistem pulmonal.
sirkulasi pulmonal. Nah, kita mulai dengan masalah venous leg, berarti berasal dari masalah perifer. Kita buka adalah periferal, dari mulai unit terkecil dari periferal adalah dari mulai arteriol ketemu dengan venul berada pada satu titik yang namanya kapiler. Di sana berubah menjadi ke arah venul, venul berubah menjadi vena. Nah, vena ini yang akan mengangkut darah menuju ke atrium melalui, kalau dari bawah, vena digiti sampai nanti ke vena femoral, ke vena iliaca, dan akhirnya ke vena cava inferior, dan dari ekstremitas atas menuju ke vena cava superior yang akhirnya masuk ke dalam atrium. Dari atrium ke ventrikel kanan. Nah, disitulah akan dialirkan menuju ke arteria pulmonal. Nah, disitulah berakhir untuk masa venus dari sirkulasi perifer. Next slide. Inilah adalah skema dari vena flow. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri kita, ini adalah skema dari gambaran dari kaki kanan yang kita ambil, mulai dari vena dorsalis digital. Kemudian yang akan masuk mengaliri ke vena malleolus, kemudian akan masuk ke dalam suatu bentuk vena superficial, dan akhirnya akan masuk ke dalam bentuk vena femoral, vena iliaca, dan bermuara pada vena cava inferior. Yang sebelah kanan berasal dari vena ekstremitas atas yang mulai dari plantar digiti, dari metakarpal, kemudian menuju ke cephalika yang akhirnya bermuara pada vena cava superior. Next slide. Inilah anatomi yang kita bahas adalah, karena kita membahas venous leg ulcer, berarti kita akan membahas antara ekstremitas bawah. Di sini dimulai ada beberapa jenis vena yang mungkin agak lebih ruwet dan rumit, tapi kita akan bahas sedikit. Kita ya lihat yang gambar yang lebih terang yang mengarah ke posterior. Yang lebih terang di sana adalah gambar vena dari vena femoral. Adalah vena dalam atau deep vein venous. Ini ya vena besar yang akan nanti mengalirkan menuju ke vena cava inferior. Di sini yang berwarna lebih gelap dari vena yang menuju ke vena dalam adalah vena saphenous grid. Artinya di sini yang udah mulai ada ke vena cava yang masuk melalui perforator-perforator. Di sini ada 3 area perforator, yaitu Dodge perforator, kemudian Boyd perforator, dan Krekel perforator. Kalau kita lihat bagian belakang tampak lebih jelas ke arah belakang sebelah kanan kita, maka perforatornya lebih jelas masuk mulai dari vena superficial yang menuju ke vena dalam. Tampaknya lebih alurnya lebih jelas. Nah, disinilah alur dari vena, dan sini terdapat di dalamnya itu katup vena yang akan membantu melawan gravitasi menuju ke sistem vena yang masuk ke dalam atrium di kanan. Next slide. Oke, ini bagian dari vena dalam yang berwarna lebih terang. Kalau kita lihat gambar di kotak bagian tengah, vena dalam yang dilingkari adalah bagian yang berdekatan sekali dengan arteri. Di sini akan ada kemungkinan ketika venanya mengalami masalah karena gagalan dari katup vena, maka akan mendorong stasis vena menuju ke pembuluh arteri. Di sinilah kenapa ada kejadian ketika terjadi masalah vena beresiko juga terhadap arteri karena pembengkakan dari katup vena tersebut. Tampak terlihat yang gambar sebelah kanan pun akan
sama, disinilah vena lebih jelas. Oke, tampilannya. Oke, next slide. Kalau tadi vena dalam, gambarannya seperti itu secara anatomi. Nah, sekarang vena bagian superficial. Superficial adalah vena yang bentuknya tidak seperti vena dalam yang ada di dalam otot, tapi ini yang udah ke arah area yang subkutis, atau mungkin ada juga yang di arah ke dermis. Hipodermis sudah terjadi, ada vena bagian superficial yang kalau mulai dari atas kita lihat sebelah kiri kita adalah saphenous junction. Nah, disinilah terletak lekukan-lekukan yang mulai masuk yang menuju ke vena dalam tentunya. Sana ada juga great saphenous vein. Ini vena besar, lebih besar bentuknya tapi masih kategori dari vena superficial. Sampai menuju ke paling bawah adalah medial malleolus dan dorsal venous arcus. Disinilah yang pertukaran pertama nanti akan menuju ke vena yang lebih besar. Kalau lihat bagian belakang, lateralnya lebih jelas, kemudian small vein sudah tampak, tapi sudah terlihat. Makanya banyak juga yang mengalami masalah varicose vein, ini akan terlihat sekali di area-area belakang, terutama di bawah lutut akan lebih terlihat. Oke. Next slide, Mas Wawan. Nah, berikutnya adalah tidak kalah pentingnya dari masalah vena itu sendiri, dari masalah vena dalam maupun dari vena superficialis. Di sini adalah peran dari perforator saphenous vein. Di sini dibagikan 3 kategori. Kategori pertama adalah perforator dots. Kemudian yang kedua di bawah, sedikit di bawah lutut bagian belakang namanya Boyce perforator. Di sini kalau kita nilai bentuk atau anatomisnya adalah 10 cm di bawah antara bagian lutut, kemudian ada di bagian belakang. Yang ketiga adalah perforator croquet. Nah, ini lebih banyak cenderung masalah-masalah vena ada di sini karena ini yang lebih banyak perforator, kemudian juga banyak juga yang masalah kelainannya di sini. Makanya varicose vein pada munculnya lebih banyak di area malleolus ke bawah. Nah, disinilah yang antara 6-13 cm dari mulai malleolus akan itu banyak terlihat. Perforator ini diambil dari nama para penemunya sendiri, mulai Dodge perforator, Boyd, dan Crockett. Ini masing-masing punya penghubung masing di wilayahnya sendiri. Next. Oke, ke anatomi bagian dalam. Kalau dari struktur antara vena dan arteri vessel itu semuanya sama. Ada lapisan tunika eksterna, tunika media, dan tunika intima. Cuman berbeda pada katup vena dan arteri. Kalau di tunika intima, arteri itu lebih sempit lumennya karena tunika medianya dia lebih tebal, sehingga dia hanya mengikuti flow aja yang diberikan oleh ventricle kiri melalui aorta, sehingga hanya flow-nya saja menuju ke arah diskal perifer. Dan yang lebih menarik pada vena adalah lumennya dia lebih tipis karena tunika medianya lebih sempit, namun dia akan memperbanyak di tunika interna, sehingga dia lebih luas diameternya karena dibantu oleh katup-katup yang secara fisiologis dapat membantu dorongan melawan gravitasi. Yang sama dengan sel-sel pada terakhir dari epitelium adalah sel endotel pada katup maupun vena dan arteri ini sudah sama dengan sel-sel endotel dari superficial epidermis. Karena terbentuk mula-mulanya ya dari sini, dari proses angiogenesis. Next slide. Oke. Sebagian besar penyebab dari masalah vena adalah ini. Karena adanya tidak komplit dari masalah
darah dengan oksigen untuk di deliver dari mulai distal ke proksimal sesuai fisiologis. Sehingga dikenal dengan 3 masalah besar, yaitu chronic venous insufficiency, varicose vein, dan masalah trombosis pada vena. Tidak kalah menariknya juga, ada juga yang cukup mungkin kasus tidak banyak, seperti pada gambar arteri pada anak yang berwarna merah ini. Ini adalah arteri venous malformation. Jadi semacam hemangioma. Tapi ini kita combine antara arteri dan vena. Jadi kita bahas adalah masalah pure dari vena itu. Jadi ada DVT, kemudian varicose vein karena CPI, ini masih besar penyebab vena. Next slide, kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita terhalang Oke, di vein thrombosis. Nah, yang pertama, ini menjadi cukup besar juga karena angka mortalitasnya cukup lumayan, karena menimbulkan komplikasi yang cukup lebih signifikan dibanding masalah-masalah lain. DVT ini adalah adanya bekuan-bekuan darah yang membentuk trombus pada vena dalam. Vena dalam yang tadi fungsinya adalah menderivat semua aliran vena dari mulai distal menuju ke vena cava inferior maupun superior menuju ke atrium. Nah, di sini terjadi bekuan atau trombus-trombus yang menempel pada dinding-dinding katup vena. Seperti ini. Kemudian dia juga angkanya cukup tinggi, di US aja sampai 2,5 juta orang per tahun. Berarti ya angkanya cukup lumayan besar. Kemudian yang lebih menarik lagi, ketika kita ketemu DVT, mungkin kita akan ketemu masalah lain, yaitu masalah pulmonary emboli. Angkanya sekitar 10%. Bahkan mortalitas mencapai 30%. Nah, jadi ketika nanti ada katup yang sudah ada trombus di atasnya, ketika dia mulai berkontraksi, ketika dia lepas, maka yang terdekat adalah sistem sirkulasi, mulai dari masuk ke atrium kanan menuju ke ventricle kanan, akan dilepaskan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, di sanalah terjadi pertukaran antara difusi oksigen dan karbon dioksida. Karena ada trombus yang lepas ke sana, tidak mampu dikoreksi, sehingga akhirnya menumpuk pada pulmonari sistemik. Jadi di sana terjadilah pulmonary emboli. Next slide. Kalau tampakan atau secara klinis dari DVT sendiri seperti pada gambar sebelah kiri kita, di sana dengan masalah katup yang sudah incompatible, terjadilah pembengkakan pada kaki, kemudian timbul rasa nyeri. Agak berbeda nyerinya dengan masalah arterial ulcer atau limb ischemia, baik akut maupun kronis. Ini timbul claudicatio. Claudicatio itu ketika dia berjalan atau berdiri lama, rasanya mau istirahat tuh, pegel. Kemudian ketika dia istirahat, lebih enak, dia melanjutkan aktivitas kembali, maka akan timbul seperti itu lagi. Itu udah claudicatio. Jadi ini lebih terlihat atau dirasakan pada orang-orang yang mengalami berat badan berlebih. Ini akan jelas sekali claudicatio akan muncul. Kemudian perubahan warna kulit juga terlihat karena adanya inflamasi. Next slide, Mas Wawan. Oke, berikut adalah patologi ya dari masalah trombosis pada vena dalam. Seperti pada gambar di kanan, itu adalah katup yang harusnya seperti ini ketika dia berkontraksi. Sementara trombus-trombus akan muncul di atasnya, itu yang warna putih. Jika dia semakin membuat itu agregasi, semakin banyak, membentuk gumpalan lebih besar, suatu saat ketika lepas, nah itulah yang akan jadi problem. Untuk masalah ini dikaitkan namanya Virchow triad atau segitiga. Virchow ini adalah nama penemu dari 3 teori ini. Namanya Rudolf Virchow. Beliau juga sama dengan Josh de Winter ketika mengemukakan masalah moist wound healing itu tidak mudah diterima.
Beliau juga sampai 2 tahun lebih bahwa ini ternyata bisa diterima itu dengan berbagai perdebatan. Ternyata mereka mengkategorikan bahwa adanya status venous circulation. Jadi orang yang tidak pernah bergerak dari venanya akan berisiko besar terjadinya trombosis. Contohnya adalah orang yang mengalami imobilisasi. Contoh pasien-pasien prolong care yang menggunakan terintubasi atau pasien-pasien yang stroke lama tidak bergerak, nah itu udah kita harus pertimbangan untuk terjadi DVT. Orang yang lama dalam proses perjalanan, duduk di kereta lama, di pesawat lama, mungkin lebih dari 8 jam, tiba-tiba kakinya bengkak, nah itu udah mulai muncul tuh DVT. Atau orang-orang yang dewasa dengan obesitas dan ibu hamil, ini kategori obstruksi bisa terjadi. Atau orang yang sudah terdiagnosa dengan atrial fibrilasi itu sama saja dengan masalah trombosis di vena. Hanya bedanya saja ketika dia di fibrilasi di atriumnya, maka katup puspitnya akan bentuk gumpalan, kembali trombosis di sana. Kemudian karena surgery hip dan kni, karena banyak pembuluh darah di sana, risiko terjadi gumpalan. Kemudian hiperkoagulasi karena adanya cancer dan lebih banyak diderita pada ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi baik suntik maupun pil. Jadi kalau bisa itu dihindari. Angkanya cukup tinggi pada ibu-ibu yang menggunakan kontrol birth. Sebaiknya gantikanlah dengan yang lain. Kemudian ada endothelial damage, jadi kerusakan dari endotel karena device, apakah itu karena pasang IV catheter, apakah itu karena suatu tindakan untuk laser, bisa terjadi. Ketika trauma, agregasi untuk terjadinya trombus pun berisiko sangat besar. Inilah yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow dengan teorinya tahun 54, diterima di 1856. Next slide. Oke, inilah contoh pada DVT. Ini kasus seorang ibu-ibu yang mengalami DVT dalam waktu 2 hari lebih onsetnya, terjadi pembengkakan pada kaki sebelah kiri, yang kanannya normal. Dia sangat nyeri, claudication muncul, kemudian dilakukan duplex ultrasound. Seperti pada pemeriksaan ini, kesimpulannya dibaca bahwa adanya trombus yang mengisi dari veno-iliofemoral di tibialis kiri. Wah, cukup besar. Shock trombus, artinya ada kemungkinan trombusnya akan mudah untuk lari, untuk lepas. Dan ternyata benar, setelah itu datang dengan kondisi tidak hanya kaki bengkak, datang dengan kondisi sesak. Dikenal dengan pulmonary emboli. Akhirnya emboli muncul pada setelah di X-ray, oh ini ada suatu gumpalan pada hilar di paru kanan. Kemudian di MSCT kita jelaskan ternyata ya ini emboli paru. Jadi sudah terjelas sekali bahwa namanya DVT itu akan mengakibatkan emboli di paru, sehingga namanya adalah thromboembolism. Nah itu harus kita baca ke depan untuk kemungkinan terjadi lagi. Next. Jadi gold standar ya untuk melakukan duplex ultrasound. Jadi langsung kalau ada datang ke tempat bapak dan ibu pasien dengan masalah kaki bengkak sebelah disertai sesak, nggak usah dikerjain dulu lukanya, kirim dulu refernya dulu dengan catatan yang lebih baik gitu. Kemudian ada varicose vein. Yang kedua, selain DVT ada masalah varises pada vena. Varises pada vena ini digambarkan bahwa adanya vena yang berlekuk, membentuk lingkaran berwarna seperti kebiruan, tapi masih dalam area yang terbungkus oleh kulit. Ini terjadi pada kasus-kasus vena superficialis, baik dia small vein maupun great vein, bisa saja terjadi. Contoh pada kasus yang di bawah, kaki yang di bawah, itu adalah kasus yang terjadi di malleolus, dan ini terjadi pada kondisi superficial vein. Kalau kondisi seperti ini terjadi, resiko pendarahannya pun tinggi. Kegesek lah, nggak ketahuan, walaupun sangat kecil seperti lubang jarum, tidak seperti arteri, maka dia akan mengakibatkan perdarahan yang cukup banyak. Beberapa kasus saya lihat
ternyata ada beberapa yang melansirkan bahwa seseorang yang meninggal setelah diotopsi banyak perdarahan bukan karena masalah lain. Ternyata dari pena ini banyak keluar perdarahan yang itu cukup harus dikonsentrasikan. Manajemennya berbeda nih. Tidak bisa dilakukan penjahitan ketika di rumah sakit pun tidak akan bisa dilakukan acting atau model apa. Jadi kita ada manajemen sendiri di wound care management varicose vein bleeding causes. Next. Angkanya cukup tinggi 15% sampai 55%. Kemudian saya ambil di klinik Bilkis Medica tahun data 2018 ternyata mencapai 48 orang di tahun itu. Ternyata setelah dikalkulasi yang terbanyak adalah wanita dengan nilai 27 orang karena masalah pregnancy dan obesitas. Ini cukup lumayan. Next. Ini patofisiologinya ketika ada mulai superficialis dari small vein terjadi, dia akan mengakibatkan inkompeten dari katup pena yang harusnya menutup rapat seperti ini ketika berkontraksi, tapi dia tidak menutup sempurna. Atau seperti ini. Kemudian ada reflux, harusnya dari distal menuju ke proksimal, ada reflux, maka dia akan aliran balik. Sehingga yang dari distal masih kuat mendorong karena masih bagus katupnya, sehingga bertemulah antara darah dari reflux dan darah fisiologisnya, sehingga terjadilah pelebaran dari dinding pembuluh darah. Ketika dia melebar karena bentuknya elastis, kemudian dia akan mendorong ke arah luar ke wilayah epidermis dari subkutis, maka terjadi merangsang untuk fase inflamatori. Next slide. Ini contoh varicose vein yang mengalami perdarahan. Saya gunakan metode dengan chemical debridement, menggunakan silver nitrat. Entah ini efektif atau kalau punya counter boleh dilakukan. Nah, ini contoh yang kaki sebelah kanan adalah varicose vein yang mungkin masih viable dari skin, jadi masih tetap aman. Next. Ini yang primadonanya. Sebagian besar penyebab dari masalah venous leg ulcer adalah chronic venous insufficiency. Chronic venous insufficiency ini terjadi pada area pena dalam. Tidak terlihat. Tapi dia incompatible dari katup penanya. Dia tidak bisa merangsang atau mengikuti fisiologis karena memberikan melawan gravitasi, karena gravitasinya itu dengan bantuan katup pena. Sehingga dia timbullah masalah terjadi peningkatan dari tekanan. Karena kalau kita mempelajari masalah vaskuler, itu akan berhubungan dengan tekanan dan tahanan. Ada pressure dan dia ruangnya semakin besar, pressure-nya makin tinggi, tahanannya pun akan semakin tinggi. Maka timbullah swelling-swelling yang di sekitar katup-katup atau dinding-dinding pembuluh darah vena. Ini dikategorikan karena adanya abnormali dari fungsi katup itu sendiri, sehingga dia mengalami obstruksi dan kadang tahanannya akan cenderung menjadi lebih kuat. Kalau lihat pada gambar di samping kanan, kalau yang modelnya adalah terlihat pada kaki itu outflow normal, sehingga dia bisa melawan blood flow karena sesuai dengan inkompeten dari katup itu sendiri. Yang masalah CVI-nya adalah kadang ada yang kondisi terbalik seperti ini katupnya, atau hanya ini bergerak satu lagi tidak, ini bergerak satu lagi tidak, sehingga turbulensi bisa terjadi. Nah, di sanalah tekanan dari katup pena yang menggunakan melawan dari gravitasi, sementara tidak ada tahanan yang cukup besar dari atas, sehingga kerusakan itu bisa terjadi. Nah, disinilah kenapa banyak terjadi, karena venous leg ulcer penyebabnya adalah chronic venous insufficiency. Next slide.
Prevalensinya 75%. Cukup lumayan lah, cukup besar. Di US yang bisa dihitung. Kemudian saya juga sempat dapat recurrent-nya dia cukup tinggi. Jadi 70% kemungkinan terjadi kembali setelah luka itu sembuh, dan dia hanya dalam kurun waktu 5 tahun setelah luka sembuh akan terjadi lagi. Kemudian di Indonesia saya dapatkan data ini hanya dari sejawat saya dari kardiologi yang melakukan presentasi. 53,5% dimulai dari C0. Nanti akan kita bahas C0 seperti apa sampai C6. Next slide. Ini patofisiologinya. Jadi ketika tidak normalnya dari katup-katup vena itu sendiri, dia akan menyebabkan kegagalan dari venous return. Tahanan balik dari melawan gravitasi itu tidak terjadi, sehingga tahanan yang lebih besar dari proksimal ke distal itu akan lebih besar. Makanya terjadi kegagalan terus. Kalau kita lihat pada gambar yang paling atas, harusnya di LSF itu dia tidak tekanan balik. Harusnya dia menuju seperti small subvenous vein. SSV ini harusnya dia mengarah ke vena dalam menuju ke arah proksimal. Tapi karena dia mengalami kegagalan, akhirnya ini perforator, yang PB itu perforator, dia mengalami aliran balik. Nah, di sini terjadi swelling-swelling. Kalau kita lihat gambar yang paling bawah, pada gambar kaki, ketika dia melakukan kontraksi dari otot gastrocnemius, dia akan menjadi dorongannya itu 120 mm Hg. Ketika otot gastrocnemius melakukan relaksasi, tekanan menurun menjadi 30 mm Hg. Artinya kenapa pada orang-orang yang mengalami imobilisasi, pasien stroke, kemudian pasien terlalu lama dengan prolonged care, maka dia harus menggunakan kompresi. Inilah maknanya. Sehingga untuk mengembalikan fungsi dari gastrocnemius dan mengembalikan merapatkan dari vena yang incompatible tadi, yang tadi jauh, jadi lebih rapat. Karena tekanan berdiri saja itu mencapai 90 mm Hg. Kondisi normal. Hydrostatic pressure-nya 90 mm Hg. Jadi kenapa tekanan memberikan 4 layer, 3 layer, atau 2 layer, inilah alasannya. Dia akan menjadi kerusakan pada sistem mikrovaskuler yang dimulai dengan kapilari, pertemuan antara alveol dengan pertemuan antara arterial dan venul menjadi vena, itu akan terjadi perubahan. Sehingga benar adanya bahwa teorinya adalah ketika makin besar pressure, maka akan semakin besar juga tahanannya. Next slide. Inilah dalam menilai masalah CPI, kita harus menilai dan mengenal betul yang namanya CEP classification. Saya ambil dari WOCN 2016 ataupun dari kardiologi juga masih sama. Cuman ada yang menggunakan simptom dan asimptom. Ini kadang ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi yang penilaiannya adalah seperti ini. Melalui klinis, C0 itu dianggap, C itu adalah klinikal. Klinikal itu adalah penilaian secara klinis bahwa C0 ini adalah no visible. Tidak ada terlihat adanya masalah vena. Tidak terlihat, kaki mulus-mulus saja. C1 ini reticular vein. Jadi sudah terjadi ada berbentuk biasanya spider nevi. Itu di awal superficial spider nevi sudah terjadi. Kemudian C2 itu varicose, sudah terjadi tubular. Kemudian C3 ada edema. Ini yang udah mengalami edema kita hitung nih. C3, C4A adanya pigmentasi atau eksema. Kemudian C4B adanya lipodermatosklerotik. Nah, ini lebih dalam. Untuk C5 itu sudah pernah luka, kemudian sembuh. Kita hitung ketika ketemu lagi untuk assessment, kita hitung masuk kategori C5. Dan C6 adalah
seseorang yang mengalami masalah kartu vena tapi mengalami aktif ulcer. Kemudian C, kemudian pindah ke E. E-nya itu ada etiologi. Etiologi ini bisa kongenital, bisa primary atau secondary. Ini kita lihat nanti berdasarkan apakah didapat karena bisa faktor usia atau karena memang karena tadi menggunakan birth control seperti estrogen. Nah, itu akan kita lihat. Kemudian anatomikal. Secara fisik anatomikalnya itu vena dalamkah ataukah perforatornya kah ataukah vena superficialis. Kalau untuk P-nya, CEAP, P-nya itu adalah PR, reflux. Reflux itu tadi ketika jadi ada kartu vena yang harusnya ke atas, kemudian di incompatible, bisa karena leaking atau bisa karena abnormality, sehingga tidak bagus, dia akan menjadi reflux. Harusnya menahan gravitasi, melawan gravitasi, kemudian dia melawan gravitasi, akhirnya reflux, terjadi aliran balik. Atau karena obstruksi atau karena kombinasi keduanya. Untuk mengetahui patologinya kita akan lihat berdasarkan Doppler ultrasound, sana akan terlihat. Jadi butuh device untuk memastikan bahwa si EP nilainya sekian. Terus kita hitung. Lalu kita masukkan sebagai bentuk assessment. Next slide. Nah ini contohnya. Kategori C1 yang kadang C0 non visible, tapi C1 sudah bisa terlihat. Ada spider navy, kemudian udah mulai kulit membiru. Pokoknya ada garis-garis membiru itu kita kategorikan C1, walaupun ada ulcer di bawahnya. C2 sudah mengalami retikular. C3 udah udema. C4 itu ada C4A, C4B kita kategorikan sama. Seperti ini ada hiperpigmentasi dan perubahan. Yang C5 luka tapi sudah sembuh. Ini yang sejawat sekalian lakukan, sudah dirawat dengan baik, akhirnya lukanya sembuh. Nah, seperti ini tampakannya. Kemudian C6 adalah yang masih aktif ulcer, masih dalam kita kelola. Jadi kita hitung C1 sampai C6-nya harus muncul untuk kategori leg ulcer. Next slide. Oke, tanda dan gejalanya seperti ini. Kadang muncul reticular vein, varicose vein muncul, udema, aktif, aktif maupun healing ulcer. Kemudian ada nyeri, ditambah ada gatal, ada kram, kadang istirahat saja dia muncul. Inilah tanda dan gejalanya. Next slide. Nah, ini progresi dari masalah chronic venous disease melalui tiga jenis tadi. Progresinya adalah seperti ini digambarkannya. Jadi dia mengalami ada kerusakan dari makrovaskuler dan ada mikrovaskuler. Kita golongkan saja dengan dua kategori itu. Contoh ada gambar katup yang di sebelah kiri, kita ambil katupnya saja. Harusnya ini lurus, tidak seperti gentong seperti itu. Jadi harusnya lurus, ada katup di dalamnya. Karena ini terjadi reflux dari tidak mampu, incompatible dari katup untuk melawan gravitasi, sehingga dia mengalami reflux. Nah, reflux inilah yang menyebabkan gugusan-gugusan menjadi dilatasi dari dinding-dinding pembuluh darah yang memang dia sifatnya adalah irreversible. Jadi dia bisa merubah bentuk, sama seperti otot-otot lainnya. Kemudian dia mengalami kerusakan dari katup, jadikan reflux, atau dia mengalami dinding-dinding pembuluh yang mengalami perubahan. Nah, ini dia seperti contoh di gambar. Itu digambarkan pada C2 dari varicose vein. Kemudian kalau mikrovaskulernya, dia terjadi karena kebocoran dari kapiler. Jadi perbedaan tekanan menyebabkan kebocoran, katupnya juga bisa mengalami kebocoran, sehingga kerusakan dari kapiler itu terjadi. Ini sudah C4 sampai C6 sudah terjadi. Semua bisa saja menimbulkan gejala ataupun tidak. Tapi sebagian besar pada C4 sampai C6 gejalanya akan muncul. Tapi di C3 bisa aja muncul claudicatio tadi. Semua terjadi karena hipertensi. Jadi 92% bisa terjadi karena hipertensi dan akan mengakibatkan hipertensi pada proses selanjutnya. Next slide. Faktor risikonya
terbesar adalah smoker. Tetap namanya rokok itu akan mengakibatkan kerusakan seluruh organ. Sudah di banyak penelitian dan edukasi bahwa itu harus sudah tidak dilakukan lagi. Jadi kita edukasinya adalah smoker ini yang tertinggi. Kemudian usia di atas 50 tahun. Tadi kalau kita lihat flashback ke slide tadi bahwa ada yang usia 80 tahun itu karena proses-proses yang memang ada diffuse dari degeneratif. Ada obesitas, karena obesitas itu merangsang untuk banyaknya timbunan lemak sehingga otot tidak mampu menggenjot dari katup vena itu sendiri sehingga terhalang oleh lapisan-lapisan lemak yang terlalu besar. Pregnancy itu sebetulnya fisiologis karena terlalu besar tekanan menyebabkan udema. Udema itu yang menyebabkan terjadinya masalah pada katup-katup. Kemudian yang bisa kita hindari adalah imobilisasi. Imobilisasi ini bisa kita manipulasi. Kita bisa menggunakan cara teknik perawatan dengan baik. Kemudian ada masalah diabetes mellitus, ini kembali komorbid, ini bisa dikonsultasikan dengan ahli diabetik, dan hipertensi juga harus tidak boleh terjadi. Next slide. Oke, dampak dari masalah tadi karena di vein thrombosis atau karena varicose vein atau karena chronic venous insufficiency CVI, ini 3 kategori yang menyebabkan masalah katup vena adalah problem utama. Pasti ujung-ujungnya adalah masalah pada membentuknya luka pada kulit. Udah terjadi inflamasi, kemudian bahkan ketika terjadi inflamasi terjadi gesekan karena pressure, karena nyeri tadi malas bergerak, akhirnya jadi luka. Luka ketika dibiarkan expose maka akan terjadi nekrosis lebih buruk. Nah, inilah yang ranah sejawat sekalian untuk melakukan. Tapi untuk mencapai ini bagaimana proses healing wound-nya bisa saja sembuh, cuma kita akan bagaimana mencegah recurrent-nya untuk proses masalah 3 utama dari masalah katup vena ini. Next slide. Oke, tadi penyebabnya ada 3 masalah, kemudian langsung kepada venous leg ulcer. Nah, ini adalah masalah seperti pada gambar adalah venous leg ulcer yang memang ini awalnya itu pasti seperti ini, tidak mungkin tiba-tiba langsung nekrosis. Awalnya inflamasi dahulu, kemudian diawali dengan basahnya dahulu. Nah, ini kulitnya masih utuh, tapi di dalamnya sudah terjadi timbunan fibrin karena ada masalah pertukaran cairan. Di sana akan muncul seperti ini dulu diawali. Hampir semuanya seperti ini, sehingga masalah komplikasi dari disfungsi katup vena itu adalah seperti ini. Kemudian venous leg ulcer juga adalah masalah dari impact dari reflux venous. Kemudian yang mendominasinya adalah CVI. Angkanya ketika dia mengalami kegagalan dari darah vena untuk dikembalikan ke vena cava, kemudian sampai ke atrium, dia akan terjadi luka itu mencapai 70 sampai 90%. Cukup tinggi. Jadi kita harus konsentrasi untuk mengurus masalah luka pada venous leg ini. Next slide. Oke, ini angkanya saja di Australia saja saya dapat dari UMA cukup tinggi di 65 tahun, 14% populasi, di UK 50% pada kondisi dewasa, di US memang nilainya terbanyak tadi dari nilai kasus venanya saja sudah cukup banyak, bahkan berakhir dengan masalah venous leg, nah, angkanya cukup banyak juga. Next slide. Nah, patologinya seperti ini. Harusnya kondisi normal seperti ada gambar yang paling kiri. Yang hitam putih itu saya tuliskan otot gastrocnemius. Gastrocnemius ini harusnya bekerja ketika dikontraksi mencapai 120 mm Hg. Dia saat kontraksi, normalnya pada yang sehat adalah menggambarkan flow. Flow tadi pada arah panah. Kemudian yang di tengah itu adalah seperti tunneling itu adalah perforator. Jadi dari vena superficialis menuju ke vena dalam, itu perforatornya akan mengalir dengan baik pada kondisi normal.
Dan pada kondisi tidak normal adalah seperti gambar yang sebelah kanan. Kanan dan yang paling kanan. Dia terjadi refleks dari katup yang harusnya menutup rapat. Perforator itu seperti ini. Jadi gambarnya terbalik. Harusnya seperti ini, dia menuju ke sana. Maka dia akan terjadi incompatible dari katupnya sehingga tidak menutup rapat dan akhirnya tekanan refleks kembali ke arah distal. Nah, itulah yang disebut refleks sehingga sebagai penyebab masalah pada katup-katup vena. Contohnya gambar adalah diawali dengan masalah inflamasi pada kaki kiri ini satu pasien. Next slide. Problemnya dan isu terkini adalah bahwa luka masalah venous leg ulcer di berbagai yang pernah saya ikuti conference dan lain sebagainya pasti muncul recurrent atau kejadian berulang. Ketika luka itu sudah sembuh, maka dia akan terjadi luka kembali. Nah, bagaimana luka kembali itu? Ada manajemennya. Inilah manajemen katup vena yang harus kita perbaiki tentunya. Kemudian ada rawatan yang lama. Kemudian harganya cukup mahal dibanding kita ngurusin masalah diabetic foot karena masalah infeksi saja. Ini akan lebih banyak. Selain kita ngurusin masalah infeksi, ngurusin nekrotiknya, kemudian kita juga harus membayar biaya yang lebih untuk masalah bandagingnya dan lagi untuk ngurusin masalah diagnostiknya. Jadi ini akan membuat kenapa dipertimbangkan bahwa harganya lebih mahal. Nah, tapi sebetulnya kalau kita deteksi ini lebih awal nggak akan seperti yang isunya demikian. Kemudian dia akan mengakibatkan luka yang lama sembuh atau kemudian luka yang terjadi kembali recurrent, maka akan meningkatkan depresi level sehingga cenderung malas, harga diri rendah, akhirnya berakhir pada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Kemudian dia butuh multidisiplin tim. Ini udah dibahas bahwa yang namanya venous leg ulcer, arterial ulcer, pressure injury, dan diabetic foot adalah multidisiplin sehingga dikatakan hard to heal wound. Nah, ini udah dibahas dalam jurnal Wound Care 2019. Itulah kategori yang memang luka yang sulit sembuh tapi harus kita konsentrasikan. Kenapa? Karena membutuhkan multidisiplin yang lain. Tidak bisa kita kerjakan sampai di sini saja. Bahkan yang mengerja pun harusnya udah mengerti betul tentang vaskular. Sehingga dia tahu tuh apakah ini kerusakan perforator, apakah ini kerusakan dari vena dalam maupun dari vena superficial. Sehingga harus kuat betul menghitung CAP-nya tadi. Next slide. Prediktor dari recurrent-nya. Dalam 1 tahun bisa saja muncul kembali. Atau dalam kurun waktu 5 tahun, dia akan muncul 40%. Tapi nggak sampai 5 tahun yang saya temui bisa muncul kembali ketika masalah venanya tidak diperbaiki. Kemudian dia bisa timbul gatal-gatal, rasa nyeri, claudicatio bisa muncul. Bagi yang mengalami cardiac disease, terutama yang tadi masalah katup dengan arteria fibrilasi, yang kita akan konsentrasikan ada kemungkinan terjadi masalah-masalah katup vena yang berujung pada venous leg ulcer. Kemudian hipertiroid, kemudian ada dengan masalah butuh dengan steroid yang cukup lama. Ini adalah perlu studi-studi bandingnya sih sebetulnya. Next. Ini contoh recurrent. Harusnya untuk riwayat dengan DVT nilainya mencapai 95% dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan menurut Finlay Stone. Ternyata saya pun mengalami ketika nanti ini ada suatu masalah dengan masalah venous leg ulcer seperti pada gambar sebelah kiri. Luka itu sudah sembuh dalam waktu 2-3 bulan. Kita bisa selesaikan dengan moist wound healing tentunya. Dengan moist wound healing, kita udah tahu dengan bantuan device dengan diagnostik ultrasound sonografi dikatakan bahwa masalahnya adalah CVI. Berarti kita harus konsentrasi untuk melihat kembali multidisiplin
referral. Tapi sudah diingatkan bahwa dengan luka yang sembuh, kalau tidak dilakukan ada tindakan yang mengelola atau manajemen masalah katupnya, maka akan terjadi recurrent. Nah, seperti inilah contohnya. Kita sudah menganjurkan untuk kembali kepada menganjurkan untuk refer ke salah satu sejawat kardiologis, tapi ternyata tidak dilakukan dan datang kembali dengan kondisi yang ternyata sudah recurrent. Ya, jadi angkanya seperti inilah nyatanya di kita. Next slide. Assessment-nya dari venous leg ulcer. Kita lihat lagi dengan komorbidnya. Apa tadi dari masalah venanya? Pernah enggak recurrent? Kemudian pernah enggak menggunakan obat estrogen, obat KB suntik maupun yang pil? Apakah obesitas kita perbaiki, psikososial, nutrisi, pengobatan dengan menggunakan steroid sebagai penyulit untuk jadi penyulit untuk proses wound healing proses. Kemudian dari lukanya sendiri kita hitung bagaimana wound bed, wound age, kemudian peri-wound, peri-skin kita hitung lagi. Next. Di manajemen lukanya sendiri adalah kita menggunakan tetap moist wound healing seperti yang kita sudah pelajari, kita yang sudah dapatkan keilmuannya, Bapak dan Ibu sekalian sejawat sudah expert di bidangnya. Fokus pada kerangka moist wound healing. Kalau kita lihat ke kanan, moist wound healing ini originalnya adalah time akronim, ya, dikeluarkan oleh Schussel tahun 2003. Kemudian ini berdasarkan tahunnya, evolusinya adalah seperti ini. Ada Triangle of Wound, dikenal dengan TOA 2015. Kemudian ada TIMES, dikenalkan oleh Wound UK. Ada DIMES 2017 oleh Elizabeth Aiello. Sebetulnya DIMES ini sebelumnya udah pernah ada di 2006, namanya DIME. Hampir sama dengan TIME menjadi TIMES. Hanya saja yang diperbaiki oleh Elizabeth Aiello menjadi TIMES. Kemudian ada MOIS dari salah satu produk dari Jerman. Kemudian TIMERS. TIMERS ini sudah saya bahas di tanggal 16 bulan lalu dengan salah satu bahwa menjelaskan dalam proses evolusi dari wound bed preparation. Saya buka dengan TIMERS-nya. Dan yang sekarang termasuk tahun yang baru juga di 2019, tapi TIMER dengan CDST, Clinical Decision Support Tool. Jadi di sini akan membahas bagaimana menilai dengan ABCD sampai E. E-nya itu assessment, kemudian B-nya itu bringing to multidisiplin. Di sini sudah ada mulai lebih padatkan lagi. Kemudian ada control and treatment, kemudian ada direction dan evaluasi. Ini udah lebih semakin strict lagi. Multidisiplinnya sudah mulai mengacu pada tim CDST, bukan CDTS, CDST. Itu mengacu pada konsep wound intervention. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan ketepatan dari memilih balutan. Dan adanya adjunctive terapi, terutama masalah compression. Nah, manajemennya adalah compression. Nah, compression bagaimana menilainya nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada skin management, tidak boleh kulitnya mengalami kerusakan, boleh kulitnya kering, harus lembab dengan kondisi yang baik tentunya. Kalau yang saya underline ini garis bawah, kemungkinan ada beberapa materi ketika ada yang dibutuhkan nanti ke depan kita akan buka lagi sesi untuk diskusi ke depan. Next slide. Ini contoh adjunctive yang digunakan kami di klinik Bilkis Medica. Ini adalah salah satu bentuk ozon terapi. Kemudian ada infrared. Infrared harus diperhatikan dalam jarak penggunaannya. Tidak bisa digunakan juga pada kondisi-kondisi arteri yang menyebabkan luka bakar yang mensupport terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian ada stimulus muscle. Jadi kita membuat rangsangan-rangsangan pada kondisi ototnya supaya bekerja dengan baik untuk memperbaiki kartu pena juga supaya akan lebih compatible dalam pergerakannya. Kalau ada yang kenal salah satu merek Veno Plus mungkin bisa digunakan. Tapi karena saya berkolaborasi dengan istri saya dalam hal
akupuncture karena dia certified dan kompeten di bidangnya. Saya butuh bantuannya untuk melakukan akupuncture ini. Ini kebetulan luka di gastrocnemius kenanya, jadi dilakukan untuk muscle stimulus digunakan pada otot femoralis dan otot bicep femur. Next slide. Ini adalah contoh diagnostiknya. Ini agak-agak kita butuh multidisiplin tuh di sini. Kita butuh diagnostik. Harusnya normal flow-nya adalah seperti ini. Yang biru adalah vena, yang berwarna merah adalah arteri. Cuma kadang kita temukan refleksnya ada di sini, terbaca dengan baik. Coba ada katup yang saya kasih tanda panah, yang tulisan valve itu ada refleks. Harusnya dia gini, jadi alirannya akan kembali ke mengikuti arah gravitasi karena tidak ada dorongan yang kuat dari katup. Itulah refleks. Kemudian terjadi juga oklusi karena ya trombus, itu bisa terlihat. Ini dapat diketahui dengan adanya duplex ultrasound. Ini ada advanced device. Jadi nanti kita akan diagnostik lebih jauh, kita refer saja. Sebagai gold standar seperti ini. Next slide. Ini adalah salah satu treatment tapi diagnostik. Namanya fotoplatismograph. Fotoplatismograph adalah dia menggambarkan adanya peningkatan dari volume darah. Kapan dia mengisi katupnya, betul atau tidak, gitu kan? Dia mengisi katup-katup vena dengan baik sehingga adanya tekanannya berapa, kemudian compliance dari venanya juga sekuat apa, gitu. Jadi kita lebih menguatkan kondisi di sini yang akan kita detek. Makanya digunakan pada kondisi DVT atau CVI. Contoh ini pada gambar yang kaki yang terlihat, yang pertama adalah cup inflate. Jadi di sana ada semacam untuk seperti pasang tensi, sphygmomanometer kita kompakkan. Setelah dikompakkan kemudian ada saatnya kemudian dibuka kembali. Ketika diinflate, dikompak mencapai tekanan 50 mm Hg selama 2 menit dan normalnya adalah terisi ketika 20 detik. Contohnya pada gambar sebelahnya, kaki yang dinaikkan dengan menggunakan bantal 35 derajat seperti ini akan membantu untuk mengisi kita sejauh mana sih pengisi dari compliance dari venus dan pressure dari katup yang dari bawah untuk menuju ke arah proksimal. Next slide. Jadi luka itu tidak hanya pada kondisi ekstremitas bawah saja, pada kondisi atas pun bisa terjadi. Ternyata seperti ini. Ini pada gambaran nyata pada tangan. Inilah yang terjadi pada superficial venus. Jadi terjadi semacam varises, tapi ini besar sekali yang menyebabkan ulcer di bawahnya. Seperti ini. Dan kalau kita lihat di gambaran CT scan-nya, ternyata memang banyak yang berkelok-kelok. Inilah yang kerusakan dari katup-katup venus. Makanya ini sebagai bentuk diagnostik, inilah CT scan yang kita perlukan. Tapi sebelum mencapai ke CT scan, kita akan lihat, hitung dulu berdasarkan DIC score. Disseminated intravascular coagulasi. Yang dinilai apa? Nah, dinilainya adalah bagaimana menghitung trombositnya, bagaimana menghitung fibrinnya, bagaimana menghitung PT, APTT, dan satu lagi yang belum adalah D-dimer. Ini yang harus kita hitung nih. Berapa kategorinya, apakah ini masuk ke dalam kategori menjadi trombosis ataukah bukan. Kemudian ada venogram. Venogram itu seperti hanya VTA, kita melihat dengan angiografi cuma arahnya ke vena. Jadi ini kita mau lihat ketika kita sudah tahu adanya dengan angiogram katup venanya bermasalah, apakah di sini nanti mau akan dilakukan stenting atau coiling ataukah mungkin dilakukan untuk penggantian dari katup, replace dari katup venanya. Next slide. Nah, ini gold standar juga buat para praktisi luka. Menilai ABPI. ABPI itu nilainya normalnya 0,8 sampai 1,2 atau ada yang 1,5. Nah, ini yang harus memastikan bahwa paten nih, betul nih kita memastikan menggunakan ABPI. ABPI yang kita gunakan adalah konsep untuk memastikan bahwa itu memastikan masalah venous leg ulcer. Tapi kalau ankle brachial index atau AB
itu untuk memastikan adanya artery disease, PAD. Itu akan memastikan kronik atau biasanya pada chronic limb akan dilakukan ABI, ankle brachial index. Karena untuk kondisi akut tidak akan dilakukan karena sangat nyeri. Jadi inilah yang akan dilakukan pada kita ABPI. ABPI itu bagaimana? Kita menggunakan standarnya adalah Doppler dan kita menggunakan sphygmomanometer sebagai mengukur tekanan. Kemudian kita bagi antara ankle dibagi brachial. Ini salah satu device-nya, alatnya yang kebetulan memang yang seperti ini adalah alat yang punya grafik. Sehingga kita bisa tahu arahnya arteri, karena oklusi kita bisa membedakan. Karena trifasik, monofasik, ataupun bifasik. Oklusi sejauh mana pada arteri kita akan tahu. Jadi tidak hanya mengukur ABPI menggunakan sound-nya saja, tapi kita bisa menggambarkan grafik. Nah, ada juga yang ke arah distal, yaitu tubrachial pressure index dengan mencapai nilai claudicatio kurang dari 0,65. Dan ketika normalnya 0,65 sampai 0,7. Ya, next. Nursing management and prevention. Jadi kita harus perbaiki pola hidup, stop merokok, kontrol berat badan, kemudian tidak boleh terlalu lama dalam satu posisi, baik duduk maupun berdiri. Lakukan mobilisasi dengan exercise. Kemudian dorsofleksi, elevasi pada pasien-pasien yang memang diduga dengan prolonged care, pasien-pasien stroke. Kita lakukan dengan rom aktif, rom pasif ya. Kemudian compression terapi adalah merupakan gold standar. Dari ketika orang imobilisasi, ketika masalah kartu pena dengan menggunakan diduga dengan masalah venous leg ulcer, ataupun masalah dengan tidak leg ulcer tapi dengan kartu pena udah diduga karena masalah CVI, jadi kita harus menggunakan kompresi, baik itu stocking maupun tubular. Next. Inilah contoh compression terapi, yang ada gambar paling atas sebelah kanan adalah contoh per layer bandaging. Sebetulnya bukan pada per layernya, tapi jumlah tekanannya yang kita berikan. Mencapai berapa? Karena kita akan mengisi tekanan itu berdasarkan secara anatomi dan fisiologis dari kondisi pressure-nya yang kita tidak dapat kita gantikan dengan kondisi dari bandaging-nya. Yang di atas per layer, yang kedua adalah two layer. Two layer ini di kita belum tercipta di Indonesia, jadi ini hanya salah satu contoh saja. Di luar kira-kira seperti ini, ada merek Koban, ada merek dari Urgo, seperti ini. Tapi kira-kira untuk mencapai tekanan minimal 25 sampai 35 mm Hg kira-kira seperti ini. Dan ini adalah gambar yang menggunakan tekanan. Jadi berapa tekanan yang akan diberikan untuk make sure-nya aja ada mesin seperti ini. Di pelatihan Booker Center sebenarnya udah punya seperti ini. Kemudian ada bahwa ini adalah menjadi standar untuk masalah CVI, untuk masalah venous leg ulcer. Silakan gunakan metode seperti ini. Yuk, next slide. Ini contoh aplikasinya. Contoh yang kiri dan yang kanan adalah pada kondisi pasien yang mengalami venous leg ulcer. Sementara yang di tengah adalah pasien yang mengalami no ulcer tapi dengan severe dari CVI. Jadi kita gunakan sebagai bentuk mengembalikan fungsi katup supaya tidak menjadi buruk dan angka perbaikan menjadi lebih cepat. Ini adalah menggunakan elastic bandaging. Merek-merek di Indonesia ada yang menggunakan IAB, elastic adhesive bandaging. Jadi kita gunakan itu bisa 2 lapis itu. Next slide. Ini adalah contoh stocking kompresi. Kalau tadi tubular, yang kita akan melihat bagaimana itu dilakukan. Kemudian secara stocking kompresi acuannya seperti ini. Kalau dari US menilainya menjadi 4 kelas. Kemudian dari UK menjadi 3 kelas. Jadi butuh tekanan antara 20 sampai 60 mm Hg ini kelas mana yang mau kita pakai. Ini ada ukuran juga, ada light, medium sampai very strong. Tujuannya adalah meningkatkan hydrostatic pressure dan meningkatkan venous return, mengembalikan mengembalikan dengan baik aliran dari venous way fisiologis. Next slide.
Ini contoh stockingnya, dan ini ada contoh dari gambar varicose vein. Next slide. Nah, farmakoterapinya adalah sebagai bentuk multidisiplin menggunakan heparin, ada pentoxifilin, kemudian ada trombolitik dan antiplatelet. Next. Angka rekarannya tinggi. Jadi untuk mencegah rekaran adalah menggunakan SCAR. Effect of surgery compression, healing and recurrent. Jadi ada semacam untuk alat di sini untuk surgery, koreksi bagaimana dia bisa dilakukan. Kemudian dengan valvuloplasty ada vein stenting. Kalau itu udah diduga dengan masalah di vein, atau dengan IVTE. Next. VTE ini ablasi ya. Contohnya seperti ini gambarnya. Ada skleroterapi, ini kekhususan untuk sargen dari vaskular. Kemudian ada ablasi, ini ablasi ini bisa dilakukan oleh kardiointervensi. Kemudian surgery oleh bedah vaskular, dan yang terakhir bawahnya adalah IVLT, endolaser terapi. Next. Nah, kita ke case study. Ini terakhir, salah satu bentuk saja. Ini adalah salah satu pasien dengan umur 82 tahun, ibu-ibu, tapi masih merokok aktif. Luka sudah 25 tahun. Saya dapatkan ini dari unit divisi, saya dapat referan dari divisi vaskular untuk bagaimana menyelesaikan lukanya. Ternyata lukanya pertemuan pertama adalah seperti yang menggunakan garis ini, penggaris. Setelah dibuka lukanya seperti ini. Ternyata ada program dari lukanya sendiri sudah terlihat adanya masalah varicose vein. Kemudian datang ke divisi vaskular ini untuk dilakukan tindakan. Ternyata kardiologisnya minta untuk dilakukan sebaiknya rawat dulu lukanya. Di refer ke saya untuk dan tim untuk dilakukan rawatan luka seperti ini. Next. Nah, setelah saya dapatkan data dari mereka, dari divisi vaskular, ternyata ada, selain ada kesimpulannya aja kita baca, ada varicose vein, kemudian ada CVI. CVI-nya berat, severe ya. Severe di kedua tungkai. Udah jelas terlihat dari bentuk saja seperti itu. Dan luka yang lama selama 25 tahun. Nah, dari manajemennya ya kita akan hitung nih berdasarkan klasifikasi. Menggunakan CEP tadi. Ada C6, kemudian etiologinya, primer, kemudian ini karena vena bagian dalam, kemudian ada reflux CEP-nya, kemudian ada simptomatik karena ada timbul rasa nyeri dan sebagainya. Cara farmakologi digunakan ACE inhibitor untuk menurunkan hipertensi, kemudian antikoagulan untuk mencegah gumpalan-gumpalan, ada antikoagulan dan double antiplatelet juga. Wound care management menggunakan CDST tadi, yang karena udah mulai menggunakan multidisiplin. ABPI-nya kita tes, ternyata hasilnya 1,1, karena venous leg ulcer itu sampai 1,2. Berarti kita gunakan for layer bandaging. Kemudian untuk tindakan dari medikalnya adalah menggunakan IVLT, endovenous laser therapy. Tapi dari sejawat kardio intervensi menggunakan IVLT ini diharapkan setelah lukanya sembuh. Padahal dari sesuai manajemen dan teorinya ketika dilakukan IVLT lebih awal, maka lukanya akan sembuh lebih cepat dibanding harus menunggu lukanya kita perbaiki dahulu. Next, inilah hasilnya. Sembuh dalam waktu 10 minggu. Mungkin kalau menggunakan pada saat manajemen kita tindakan perawatan luka dan IVLT dilakukan lebih cepat, pasti lukanya kurang dari 10 minggu, saya yakin sudah selesai. Karena kondisi venanya udah perbaiki. Cuma masalahnya kalau seperti ini yang kita gunakan bandaging, jadi sulit juga untuk sejawat medikal menggunakan tindakan yang harus bandagingnya masih terpasang. Jadi sehingga berkesimpulan bahwa selesaikan lukanya dulu baru IVLT. Next, yang terakhir, ini adalah pre-IVLT, kita ketemu pertama dengan pasien, dan ini ketika lukanya sembuh, dan setelah dilakukan IVLT, antara bagian posterior dan bagian depan dan belakang. Next.
Oke, terima kasih. Jadi kalau kita menyelamatkan kaki adalah menyelamatkan hidup si pasien. Jadi konsentrasilah pada pasien dengan masalah kartu pena ini cukup merumitkan, butuh emosi. Jadi butuh kita kapan kita ngegas, kapan kita mengerem. Terima kasih. Dan kalau mau ada yang baca-baca, silakan referensinya. Next slide. Nah ini referensinya. Silakan. Kalau mau baca-baca, monggo. Jadi dari saya cukup. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Monggo, Baik, host. terima kasih Pak Ruby. Ini kedengeran saya? Jelas, jelas. Jelas, oke. Tadi sempat ada kendala, nanti ini semua materi, semua tadi saya akan share di link yang sudah ada di chat, atau langsung aja klik di YouTube itu Wawan Febri Romdani. Di situ besok paling lambat besok sore itu saya akan upload semuanya gitu. Oke, baik, terima kasih, sangat luar biasa. Walaupun di awal-awal tadi kita agak gemeteran dikit, saya agak keringetan gitu ya. Oke, tentunya ada pertanyaan dan kebingungan dari teman-teman yang mungkin di sini juga konsul gitu ya. Oke, saya dari siapa nih? Bentar, ada salah satu. Izin bertanya, minta tolong dijelaskan secara gambaran klinis perbedaan antara pasien DVT, varicose vein, dan efisiensi gitu. Tapi mungkin tadi sudah dijelaskan ya gitu. Tapi secara gambaran sebelum terjadinya luka itu secara yang bisa kita lihat tuh apa gitu yang paling khas gitu, Pak? Varicose yang paling khas adalah bentuk dari dia, karena dia yang tengah superficial. Jadi apakah itu small vein maupun great vein tapi superficial, dia akan terlihat keloknya berbentuk warna tubular dari vena-venanya akan terlihat sekali. Kalau sekiranya DVT, pembengkakan kakinya lebih terlihat pada kaki, misalkan sebelahnya normal berarti DVT. Kemudian dia akan timbul perubahan warna. Ya syukur-syukur tidak ada yang komplikasi tadi ke arah pulmonary emboli. Tapi kalau begitu datang ke tempat Bapak atau Ibu praktek, ketika muncul datang dengan pasien kaki sebelah diduga kemudian ada ulcer atau hanya inflamasi, dia udah mengalami luka, kemudian datang ke tempat luka dan ternyata ada sesak, ya sudah kirim saja ke arah kardiologi untuk memperbaiki masalah diduga akan terjadi pulmonary emboli. Biasanya timbulnya nafas cepat, sesaknya cepat, dangkal nafasnya, pendeknya itu udah mengarah ke pulmonary emboli. Jadi jangan di message ya. Jadi ketika sudah tahu ada masalah itu, kalau di masase dia akan resiko lepas si trombusnya. Trombusnya lepas akan mengakibatkan lari ke tempat yang lain. Nah, nanti takutnya nanti dikira, oh ini hanya kayak tadi keselio dikit, terus nanti diurut dikit gitu. Kebiasaan di masyarakat awam itu akan seperti itu. Edukasi nursing, edukasi kita juga masuk di situ ya, Pak? Betul. Nanti dia akan merusak, nanti ketika dia lewat, trombusnya lepas. Kan trombus itu ada yang soft nanti ketika dia masih baru itu soft. Itu gampang lepas tuh. Aduh, resiko sekali itu. Jadi kita harus model itu yang kita perbaiki, jangan sampai terjadi lah. Baik, semoga menjawab. Baik, ini banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu kita, oke, saya lanjut saja. Ini tadi ada yang di skip memang. Mungkin ada sedikit penjelasan Pak tentang Buerger disease. Nah, untuk Buerger disease itu apakah sama dengan konsepnya Time tadi dengan 4-layer bandage tadi gitu untuk perawatannya, nursing manajemennya? Buerger disease itu sebetulnya lebih ke arah arteri ya, arteri ulcer. Kalau kita kait-kaitkan itu arteri ulcer. Arteri ulcer ini cenderung lebih ke arah masalah materi dengan kondisi chronic limb. Kalau dengan chronic limb itu ya udah kontraindikasi. Makanya antara masalah vena dan arteri ini seperti arah panah berbalik. Kalau masalah vena itu butuh bandaging untuk mengembalikan katup supaya tidak terjadi hypertension atau reflux dari katupnya. Sementara masalah dan ini manajemennya harus kakinya dielevasi tentunya. Elevasi dari kondisi biasanya untuk membantu mengembalikan aliran supaya tidak terjadi.
itu apakah ada timing manajemen misalkan per 12 jam harus elevasi terus gitu Pak atau setiap kali tidur gitu Pak. Jadi ada timingnya kan nggak selamanya juga akan harus elevasi gitu. Betul, betul, betul. Sebaiknya dengan kondisi-kondisi pada saat tidur aja lah di elevasi atau kondisi lagi istirahat di elevasi. Paling nggak ada kapan kita harus mengelevasi, kapan kita harus melakukan walking untuk imobilisasi. Yang penting kan itu tidur pada saat tidur di elevasi, pada saat hari-hari dia dilakukan untuk untuk mobilisasi sehingga untuk merangsang muscle-muscle-nya juga untuk bekerja lebih baik. Kalau misalkan arteri itu nggak boleh, jadi menjadi kontraindikasi yang dilakukan bandaging. Malah arteri tidurnya pun harus lebih landai, lebih di bawah untuk ukuran kaki, untuk membantu sirkulasinya lebih lancar ke arah distal. Berbanding terbalik makanya, manajemennya berbanding terbalik. Oke, jadi antara venous dan arteri itu ternyata tidak harus sejalan gitu ya? Iya. Karena punya tugas dan fungsi masing-masing gitu. Kira-kira awamnya gitu. Oke, saya lanjut Pak. Ini sepertinya memang langsung konsul, pasiennya langsung masuk di acara kita. Saya bacakan saja, tapi tidak saya sebutkan namanya. Okay. Saya lahir dengan hemangioma di punggung kaki kiri. Setelah 25 tahun hidup di bumi ini, kadang muncul varikose vein. Kemungkinan muncul karena lifestyle ngantor, kurang workout, lalu kemudian hamil. Saya kurang tahu sebelum hamil itu apakah menggunakan obat-obatan yang tadi atau enggak gitu. Obat-obatan hamil kan bisa mempengaruhi juga gitu. Tidak disebutkan. Nanti bisa dijabri ya Mbak. Selanjutnya, setelah itu terjadi beberapa kali resource varicose ulcer. Nah, mulai tahun 2020 saya mulai jaga berat badan, tidak obesitas, sebenarnya cuma kurangi karbohidrat aja, menggunakan alat IMS merek Penoplus kompresi. Akhirnya ini terapi ozon terlalu kayak mau tanya. Exercise yang baik untuk memperbaiki aliran darah saja, aliran darah apa saja gitu. Lalu yang kedua, saat ini sedang hamil dan diberi suplemen propolis dan PCO, terasa berpengaruh pada cepatnya penutupan luka dan kulit sudah sembuh lebih elastis dibandingkan dulu. Apakah berpengaruh gitu. Jadi pemberian si propolis dan PCO tadi dikasih suplemen ketika sekarang saat ini lagi hamil gitu, apakah itu mempengaruhi juga gitu? Berarti propolisnya ditopikal kan ya? Oh ya, nanti kita bahas. Oke. Jadi ini cukup banyak komorbid yang ibu kita ini yang masalahnya. Udah dengan ada hemangioma, kemudian ada obesity, kemudian ada juga kehamilan. Atau bentuk kehamilan secara fisiologis yang membentuk perubahan bentuk secara kaki ya, edema, akhirnya timbul resiko dari DVT pun tinggi di sana. Kemudian yang sudah dilakukan ya ada varicose vein, itu bukan satu bentuk tambahan. Jadi masalah-masalah cukup yang memberatkan adalah ketika terjadi ulcer tadi. Sebetulnya udah benar menggunakan bandaging, kemudian sudah menggunakan moist wound healing untuk proses penyembuhan lukanya. Nanti akan bagaimana sekarang untuk mencegah recurrent-nya tadi. Jadi usul saran dari saya, tetap menggunakan moist wound healing, kompresinya tetap dilakukan, obesity-nya diatasi, kemudian lebih banyak untuk aktivitas, karena sekarang lagi hamil mungkin agak berbeda, tapi ada baiknya sekarang lebih konsul ke arah nanti akan didiagnosa dengan melakukan pemeriksaan duplex ultrasound tadi, apakah ada kategori lain selain CVI, kemudian berapa persen kondisi ada masalahnya, apakah sampai sedang sampai berat, nanti akan dilihat di sana. Lebih baik sih nanti konsul ke kardiologi, ke dokter jantung, nanti akan dilihat lebih detect lagi. Kalau emang nanti butuh sebagai lifestyle, bagaimana kita mempengaruhi dan manajemennya seperti apa, nanti kita akan bantu. Tapi untuk memastikan diagnostiknya, silakan hubungi kardiologi atau dokter jantung untuk memastikan kerusakan venanya di mana.
Oke, Adakah hal I yang lain? see. Oke, baik. Baik. Ini secara kehamilan saat ini untuk exercise yang bisa dilakukan untuk melakukan itu yang ringan-ringan saja. Mungkin kalau Ya. lari berapa kilo kayak saya gitu kan nggak mungkin gitu, Pak. Ini apalagi Ya, ibu hamil gitu. iya. Rekomendasinya apa, Bu? Kalau lari sih kayaknya udah habitnya Mr. Wawan. Jadi habitnya adalah yang penting dilakukan walking. Walking itu artinya untuk mencegah terjadinya stasis tadi. Ketika ada stasis, kemudian terjadi lagi apa namanya incompatible dari kartu pena untuk menutup, maka akan resiko lebih besar. Lebih baik lakukan jalan saja, lebih banyak berjalan tentunya. Selain dapat mengurangi angka DVT lebih besar, kemudian juga merangsang kolateral lebih baik bagi ada hemangioma tadi. Dan kalaupun nanti kondisi tidur tetap akan dilakukan dengan elevasi leg, jadi nanti bisa akan lebih membalikan venous return dari distal menuju ke kok. Gitu sih. Oke, Jalan. baik. Terima kasih. Ya, semoga menjawab, nggih. Ini saya juga pernah, sepertinya saya kenal dengan yang bertanya, jadi oke, nanti saya lanjut untuk diskusi saya. Gitu. Nampaknya kenal gitu. Oke, karena memang benar-benar pasien yang sudah lama sekali, jadi sudah hampir berapa tahun gitu, lama sembuhnya, ke rumah sakit juga nggak bisa sembuh, jadi setelah kita treatment, terus ada perubahan gitu. Oke, saya lanjut saja. Ini untuk ada yang bertanya lagi, karena ini semuanya random ya, peserta kita nggak cuman dari teman-teman praktisi, akademisi gitu, ada juga yang dari benar-benar yang merasakan gitu. Oke, edukasi Pak. Untuk nutrisi penyembuhan luka yang harus ditingkatkan apa gitu? Oke, nutrisi penyembuhan luka. Sebetulnya dalam proses penyembuhan luka ada nutrisi sendiri. Pada saat fase inflamasi, pada saat fase proliferasi, kemudian pada saat fase remodeling. Pada saat fase inflamasi butuhnya apa sih? Makanya kemudian sebetulnya yang proses yang akan kita lakukan ketika fase yang sulit itu adalah di fase proliferasi ya, karena ini ada kemungkinan perbaikan atau kemungkinan perburukan. Di sanalah suplemen terbesar kita menggunakan zinc, kemudian kita menggunakan vitamin E, vitamin C, kemudian vitamin B. Bahan-bahan itu yang akan mensupport nanti kondisi-kondisi dalam fase proliferasi. Kalau sekarangnya fase di inflamasi, kemudian kita hanya mensupport bagaimana sih supaya nanti meriliskan angka inflamasi tidak menjadi lebih buruk ke arah infeksi. Jadi lebih kuatkan saja pada vitamin C, vitamin B, zinc, kemudian rehidrasi, cairan mungkin kebutuhan antara 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan. Jadi kemungkinan bisa antara 2 liter sampai 2,5 liter kebutuhannya per hari. Jadi penting juga pada kondisi luka itu rehidrasi. Itu yang sering terlupakan saya kira. Terutama yang eksudat-eksudat yang masih banyak yang harus kita perbaiki juga. Jadi yang buah-buahan lah yang mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin D itu akan sangat diperlukan. Oke. Ada sendiri dengan nutrisi, nanti kita buka sesinya lagi. Siap. Oke. Mungkin tapi ini sedikit saja, sekilas aja, kalau misalkan contohnya misalkan di masyarakat atau di teman-teman praktisi itu selalu mengedukasi bahwa kalau nutrisi itu yang ikan gabus dan jenis-jenisnya gitu. Mungkin untuk meningkatkan apa namanya apa istilahnya? Yang tergandung dalam ikan gabusnya gitu. Apakah itu benar di semua fase itu sama gitu? Ya, oke. Jadi ya seharusnya ada pemisahan antara fase inflamasi dan fase proliferasi sampai remodeling ya. Nah, pada saat proliferasi ini kan kita tahu bahwa di sana akan support dari pertumbuhan granulasi, kemudian support akan pertumbuhan epitel, kemudian support dengan sintesa kolagen. Nah, sintesa kolagen ini adalah merupakan nilai yang paling kecil dari struktur protein. Diharapkan ketika ketemu dengan biomolekular dari wound healing proses di proses proliferasi, ada namanya sintesa kolagen. Jadi dari protein yang paling besar, contoh tadi ikan gabus,
yang kemudian mungkin protein yang paling besar dari ikan gabus itu akan disintesa lagi, akan menjadi masuk ke dalam tubuh menjadi kolagen. Nah, kolagen ini adalah bentuk unit kecil dari biomolekular untuk proses pertumbuhan jaringan. Kenapa dia diperlukan sebagai bentuk kolagen? Karena kolagen inilah yang akan mempunyai di dalam kolagen itu ada matrik in the cell, kemudian matriknya itu adalah mempunyai silia-silia. Nah, ketika silia-silia ini bertemu dengan para granulasi, dia akan menarik granulasi untuk saling melekatkan. Di setiap sisi, misalkan dalam satu metrik itu ada nukleus, sudah ada metriknya ini minimal mungkin 8 silia. Dan antara 8 silia ini akan saling merekatkan antara satu granulasi. Sehingga di sinilah butuh myofibroblas. Ya, myofibroblas ini adalah satu bentuk untuk merangsang nanti terbentuknya growth factor. Ada PDGF, kemudian ada endothelial growth factor. Nanti akan dibantu dengan kolagen dan elastin, akan merapatkan untuk tadi sel granulasi untuk lebih rapat, lebih maju, sehingga namanya migrasi dari sel epitel. Nah, ketika dia itu butuh, dia akan bekerja ketika nanti adanya rangsangan dari lebih banyak karena adanya proses kolagen dan elastin. Nah, kolagen elastin itu didapat dari protein. Proteinnya makanya ketika orang luar, kenapa disuruh banyak makan telur, putih telur? Kenapa disuruh banyak makan ikan? Karena mengandung protein yang tertinggi. Diharapkan ketika masuk ke dalam tubuh dipecah menjadi lebih kecil, jadilah apa tadi namanya kolagen. Oke. Walaupun ada kolagen dalam bentuk topikal. Siap. Oke. Nanti kita bahas lebih panjang. Sepertinya menarik untuk kita bahas lebih panjang karena mungkin teman-teman taunya ya udah sama aja butuhnya protein semua gitu. Butuh protein tapi jenisnya pada saat kondisi luka proses penyembuhan lukanya itu akan berbeda gitu ya. Oke, baik. Karena proses wound healing proses tadi yang akan kita siap. Nanti semoga kita bisa bahas di next pertemuan atau nanti bisa kita bahas berdua atau selalu kita share di YouTube dan teman-teman bisa mengupdate atau menerima itu semua. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan boleh bertanya. Yang ingin bertanya lambaikan tangannya seperti ini. Boleh saja atau lihat di kolom komentar saya ingin bertanya gitu biar saya maaf baru gabung. Oke. Biar saya unmute gitu. Jadi ini semua saya unmute biar tidak rame gitu. Baik, informasi untuk Bapak Ibu sekalian, nanti e-sertifikat gitu ya, bisa diupload, bisa dilihat di link YouTube yang sudah saya bagikan di kolom chat, atau nanti saya di Facebook pun bisa saya bagikan, boleh semuanya. Jadi bisa diisi gitu evaluasi kita. Kalau teman-teman ada yang baru datang nanti bisa disimak dari awal gitu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya kira-kira? Silakan boleh bertanya lagi. Kita kasih kesempatan 1 atau 2 penanya. Karena masih ada waktu. Oke. Sudah tidak ada sepertinya. Coba bentar. Masih ada pertanyaan. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak Ruby. Oh ya, satu pertanyaan lagi nih. Tadi kaitannya dengan 4-layer bandage, satu terakhir ya, kaitan dengan 4-layer bandage, sama mungkin teman-teman juga biar paham juga. Ada beberapa teman, bukan saya nyebut teman ya, ada beberapa teknisi seperti misalkan, ini kondisi teman-teman di desa gitu, susah mendapatkan bandage gitu. Nah, apakah boleh digunakan kayak semacam kaos kaki bola misalkan gitu? Itu bisa digunakan atau tidak gitu, Pak? Oke. Ya, memang dilematik. Itu. Jadi artinya sebetulnya tidak memanfaatkan tidak ada akar rumput menjadi. Tidak bisa dalam mengelola ini. Jadi ketika dia kenapa? Apakah kita bisa memastikan dengan tadi kaos kaki bola, pressure-nya berapa? Nah, itu. Cukup akan membantu untuk memberikan
kartu pena untuk comfortable lagi, kan? Apakah akan membantu dalam proses itu? Itulah masalah yang harus kita pertimbangkan. Sama seperti mungkin teman-teman yang ahli dalam merawat stoma, apakah kita harus menggunakan plastik gula? Tentu kan tidak. Pasti menggunakan stoma bag yang memang sekiranya ada evaporasi lebih bagus, kemudian selain kita memikirkan estetika. Tentunya bandaging sekarang kan tidak, walaupun di daerah nggak begitu sulit saya kira. Namanya crepe bandage akan tetap dapat tekanan walaupun hanya 10-15. Ya familiar lah saya kira dengan crepe bandage itu dimanapun pasti ada. Di tempat-tempat apotik pasti ketemu, di puskesmas pasti ada. Nggak mungkin nggak ketemu dengan crepe bandage. Kalaupun memang crepe bandage tekanan cuma 10 atau 15 mm Hg mau kita gandakan menjadi 2, saya kira nggak ada masalah. Itu lebih baik dibanding kita menggunakan seminimal menggunakan kaki bola. Berbeda dengan hanya penutup saja. Ini kan ada fungsi. Gitu, Pak. Oke, siap. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya. Luar biasa dari siang tadi sampai sekarang, walaupun ada kendala tadi, nanti semoga bisa saya share. Silakan diklik aja loncengnya biar selalu mendapatkan update kapan saya akan update gitu. Oke, Pak Ruby, terima kasih untuk semuanya dan teman-teman semuanya. Sepertinya ini lagi pada makan sore. Ini juga sudah hampir jam 5 asar gitu ya. Mohon maaf atas waktunya sudah mengurangi banyak, walaupun tadi kita banyak sekali kendala. Semoga menjawab semuanya. Oke, Bu Nisfu gimana Bu Nisfu? Iya Pak, ini saya itu ada, enggak apa-apa, boleh nambah satu pertanyaan. Boleh satu deh. Satu boleh Pak Ruby? Boleh. Satu aja, ya. Saya itu ada kesulitan di ini, pasien dengan gangguan vena, ya. Gangguan, untuk membedakan gangguan arteri dan vena itu. Memang tadi kan disebutkan jenengan seperti itu. Nah, saya untuk kasus lukanya sementara sudah ada yang mulai tulangnya sudah mulai frekel gitu ya. Nah itu kan kayaknya masih ada denyut nadi dan kelihatan granulasi gitu. Nah untuk ngeceknya kan vena ulcer gitu. Oke, halo Bu Disfu. Bagian tulang-tulangnya sudah habis, gitu ya. Gitu kan, mestinya sudah ankle-nya sudah habis. Nah, kita cara ngeceknya itu apa? Vena ulcer apa DVT itu loh. Oh, oke. Walaupun tadi kedengarannya kalau di saya kedengaran agak kurang jelas, jadi saya terjemah mungkin saya simpulkan pertanyaannya adalah itu di di ankle-nya itu di venanya itu sudah kelihatan ya Bu ya. Nah, cara ceknya untuk ABPI gimana gitu? Ada solusi lain nggak gitu? Kalau misalkan kan orang kan gini, orang kalau tensi tangannya nggak ada masih bisa di kaki gitu, kaki nggak ada masih bisa tangan kiri gitu. Kalau itu bagaimana? Gitu pertanyaan Bu Leli? Iya. Ya betul, kira-kira begitu Pak. Oke. Iya. Saya agak terbayang. Mungkin itu ada pasien tapi ankle-nya sudah habis. Berarti malleolus udah hilang. Hanya tinggal tulang tibula. Oke, gitu kan? Oke, antara tulang tibia dan tibula. Nah, di sana itu ada yang namanya kalau di depannya itu adalah arteri dorsalis pedis yang di antaranya tibia anterior. Tibia posterior. Kalau tibia posteriornya masih ada, mungkin itu bisa digunakan untuk melakukan cek. Tapi kita akan berbeda Bu dengan masalah arteri ulcer itu, dia akan membentuk kulit yang berbeda. Satu, kulitnya dia kakinya lebih kecil, kulitnya kemudian lebih kering. Nah, itu kemungkinan ulcer. Dan kalau kita tekan dengan jari pada area kulit tersebut atau ke kuku lah, misalnya kuku ya, ngitung capillary refill time. Nah, begitu juga di kulit. Ketika dia di kulit ketemu, kemudian daya baliknya, reperfusinya mencapai 3
detik, ya mungkin itu viable. Artinya kita udah bisa singkirkan. Bisa saja pada saat awal Bu Nisfu ketemu pasien ini udah terjadi oklusi pada arteri dorsalis pedis, sehingga akhirnya harus melakukan otolisis sampai ke atas. Nah, untuk memastikan ini ada karena tidak teraba lagi arteri dorsalis pedis, hanya tinggal tibia posterior, bisa saja digunakan. Tapi kita assess lagi apakah bentuk kakinya masuk ke dalam kategori arteri ulcer. Saya kira kalau emang bentuknya sudah ditekan, kemudian dia kembali dalam waktu 3 detik, maka udah viable. Jadi artinya oklusinya sudah sampai ke bawah, udah Ibu selesaikan. Tinggal sekarang healingnya saja yang kita perbaiki. Dan kalau healingnya cepat, progresnya sesuai dengan konsepnya, growth factor kita bisa support, bisa tumbuh dengan fase inflamasi berubah menjadi proliferasi, maka dia akan terjadi healing wound. Jadi sehingga bisa akan sembuh. Kalau arteri ulcer sulit untuk sembuh. Ibu bisa menafsirkan sendiri. Jadi tidak mesti harus. Terima kasih. Semoga terjawab Bu Leli, luar biasa. Iya. Saya jadi kebayang-bayang terus saya kok jadi kebayang-bayang terus kalau dia kalau kakinya diamputasi sebelah terus sebelahnya terjadi kayak gitu gimana ya gitu. Saya ada jadi kemungkinan. Saya jadi melambar kemana-mana Pak gitu. Karena arteri ulcer ada kemungkinan recurrent di bilateral. Bilateral, hati-hati dengan antara arteri ulcer. Jadi kalau satu udah oklusi, kemudian udah diamputasi dan sembuh, satu lagi kita perbaiki komorbidnya. Sehingga ada kemungkinan sebelum 5 tahun akan terjadi kembali di kaki sebelah. Nah, itu tugas kita, bagaimana mengedukasi lifestyle. Bagaimana kita deteksi. Silakan. Siap. Karena pernah juga kejadian seperti itu ya, tapi belum sampai di amputasi gitu. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Bu Nisfu, ini dari Malang. Baik, terima kasih Pak Ruby sudah meluangkan waktunya. Saya berterima kasih sekali. Mohon maaf tadi banyak kendala di awal-awal tapi sampai akhir selesai. Semoga nanti kita bisa buka kelas 1 lagi yang itu bisa kita share kepada teman-teman semuanya. Begitu nggih? Siap, insyaallah. Siap. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.